Oke, halo, saya Rama. Kali ini saya akan membahas tentang Vue.js ya, atau framework JavaScript untuk frontend khususnya. Salah satu tadi yang sudah saya sebut yaitu Vue.js, Vue tulisannya ya. Nah, kita mulai. Apa sih Vue.js itu? Nah, Vue.js itu tagline-nya adalah The Progressive JS Framework. Nah, kalau kita tahu ya, kita ketahui ya, beberapa tahun belakangan ini sih JavaScript lagi naik-naiknya, lagi hype-hype-nya gitu kan. Kenapa lagi hype ya? Karena ada teknologi Node.js ya, yang memungkinkan JavaScript itu berperan ganda gitu. Kalau yang selama ini kita ketahui kan JavaScript itu cuman ada di front end gitu kan, khususnya untuk manipulasi DOM kayak bikin pop up, terus apalagi interaksi, kalau scroll ke bawah dia load kayak gitu kan, kayak di Twitter gitu kan. Nah, itu sebenarnya JavaScript yang berperan, tapi tidak hanya itu, berkat Node.js juga JavaScript ini bisa berjalan juga as a backend. Nah, contohnya mungkin kalau teman-teman atau sih yang paling umum itu ada yang namanya Express.js. Nah, ini Node.js Web Application Framework. Nah, ini biasa dipakai buat interaksi dengan backend gitu kan. Tapi kita nggak akan membahas tentang backend ya, karena saya juga sudah lama tidak memegang backend sebenarnya, jadi udah lupa. Kita bahas ke frontendnya saja, frameworknya terutama Vue.js gitu kan. Nah, ini ada sedikit info tentang yang lagi hype di tahun kemarin, beberapa framework JavaScript yang populer di tahun kemarin. Oke, ada React.js, mungkin kalau teman-teman pernah tahu ya, itu juga salah satu yang populer dan paling banyak dipakai buatan Facebook ya. Terus kemudian ada Vue.js yang akan kita pelajari sesaat lagi, dan juga ada pemain baru nih, Svelte. Ini kok nggak salah bacanya Svelte ya, atau kalau lidah Indonesianya Svelte lah gitu kan. Nah, dia di tahun kemarin, di tahun 2020 tepatnya, peringkat 1, peringkat keduanya React, dan yang akan kita pelajari di peringkat 3. Jadi ya masih diminati lah untuk Vue.js itu sendiri gitu kan. Oke, kita balik lagi. Ini saya sambil jelasin ini aja ya, artikel, karena saya sudah membuat artikel di Medium saya sendiri. Oke. Nah, ini apa sih Vue.js itu? Vue.js itu kerangka kerja atau framework dari front end yang progresif. Apa itu maksudnya progresif gitu? Kita dengan dapat mudah men-scale atau memperluas fungsionalitas ketika si aplikasi yang kita buat itu akan menjadi lebih besar gitu skopnya. Awalnya kita bikin aplikasi yang kecil, mungkin bisa dikonsumsi buat sendiri gitu kan, lama-lama jadi besar. Dan itu Vue.js ini memungkinkan kita untuk men-scalable itu gitu. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan kita punya SPA itu single page application ya. Nanti mungkin dijelasin nggak di sini deh. Kemarin saya buat tulisan tapi saya lupa di mana. Oke. Nah, ini SPA, single page application. Spoiler dikit ya, single page application itu adalah suatu metode gitu ya, dimana si website ini dikompil atau dipanggil di browser hanya satu file indeks HTML aja. Bukan indeks HTML sih ya, yang dikompil memang indeks HTML gitu, maksudnya yang dibaca itu hanya file HTML saja gitu. Dan yang dibaca ini di SPA ini, single page application ini, itu tuh biasanya sih indeks HTML-nya aja gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, kalau misalkan pada umumnya kan kalau kita bikin website itu kan ada indeks
ya halaman index.html, atau mungkin nanti ada about.html atau contact.html gitu kan. Jadi banyak file HTML yang dibuat gitu. Tapi dengan SPA ini si browser cukup manggil index.html nya saja, lalu website itu berjalan gitu, atau bisa dilihat oleh si usernya. Nah, itu singkat cerita tentang SPA gitu kan, single page application. Nah, gimana terus kalau bikin kayak untuk navigation barnya atau mungkin nanti halaman-halaman yang lain. Nah, itu tuh kita manipulasinya dengan JavaScript. Makanya kita di sini view ini berjalannya di atas JavaScript gitu. Oke, nah ini small SPA. Jadi ketika kita punya atau mau bikin aplikasi yang kecil gitu ya, small single page application, kita cuma butuh view core-nya saja gitu. Jadi misalkan cuma halaman home-nya doang gitu, statis gitu ya. Nah, kita cuma butuh satu view core-nya aja gitu. Ketika kita pengen membuat halaman lain gitu, misalkan kayak habis home terus ada ada about, ada apalagi kontak gitu ya, itu kita harus pindah-pindah halaman kan. Nah, itu berarti kita membutuhkan satu modul lagi, view router gitu. Atau kita mau bikin lagi misalkan dia responsif, ya udah kita tinggal tambah aja view bootstrap gitu kan, dan seterusnya. Jadi untuk scalable-nya tuh gampang gitu. Oke, terus ini saya coba membandingkan di tulisan ini dengan React.js aja ya, karena memang populer banget framework tersebut. Selain mungkin ada perbandingannya juga, mungkin teman-teman bisa lihat di dokumentasinya Vue.js langsung. Nah, ini comparison with other framework. Nah, ini ada macam-macam, ada React, ada Angular JS dan Angular dan yang lainnya gitu kan. Bisa teman-teman baca sendiri, tapi saya coba bandingkan dengan React.js gitu. Oke, mana tulisannya? Oke, React dan Vue itu punya kesamaan, atau mereka memakai virtual DOM. Jadi kita bisa ngotak-ngatik objeksi halaman websitenya gitu, atau struktur websitenya. Reaktif yang mudah dan tampilan yang mudah disusun melalui komponen. Jadi mereka sama-sama reaktif. Reaktif itu ketika ada perubahan behavior atau perilaku dari si website, kayak misalkan itu dia diklik atau dia ngirim data segala macam, itu reaktif gitu. Ya bahasa lainnya peka lah gitu terhadap perubahan, reaktif itu. Dan tampilannya mudah disusun karena dia menerapkan komponen sistem atau sudut pandang komponen. Jadi ini kita bahas sedikit ya tentang komponen. Jadi misalkan kita punya navbar nih, yang biru ini nih, kotak yang biru ini kita punya navbar. Nah, itu kita anggap sebagai satu komponen gitu. Komponen bernama navbar. Nanti di dalamnya ada komponen-komponen kecil lagi, kayak misalkan ini logo gitu ya. Kalau misalkan kita bikin komponen gitu kan, namanya logo, atau mungkin si menu ini nih ada 8 followers, terus about, tombol search, ada foto di sini juga, dan logo si medium ini. Nah, itu kita bikin sebagai satu komponen gitu bernama navbar. Kemudian ada komponen lagi di sini yang ada gambar Vue.js ini juga, judul itu kita sebutnya komponen lain lagi juga sebagai artikel gitu, misalkan nama komponennya dan seterusnya seperti itu. Nah, perbedaannya adalah dari performance ya. Kita harus ini sih di sini jelas adalah ketika state berubah. State itu suatu keadaan ya. Jadi React itu bakal merender semua subtree itu berarti komponen dalam komponennya ya. Jadi dia akan merender ulang gitu dari rootnya. Jadi ya dia akan akan merender ulang dari rootnya gitu kan. Berarti di setiap ada perubahan atau state berubah gitu ya, suatu kondisi ada perubahan gitu, dia akan merender ulang dari rootnya, dari si ya root lah kalau kita bilang ya, root komponen gitu.
Kalau view, nah pada view ini komponen itu udah record, jadi prosesnya cuman yang di render cuman komponen tertentu aja gitu, jadi nggak semuanya. Jadi misalkan ada 10 komponen di bawah satu root, biasanya rootnya itu namanya app ya. Nah itu tuh dari satu aplikasi yang kita bangun, si website ini punya, karena kita tadi bahas apa sifatnya ini komponen kan, komponen base gitu. Jadi misalkan ada 10 komponen, nah kalau di React dia akan render semuanya dari awal dulu, dari ngebangun si rootnya, terus komponen gitu kan. Nah sedangkan di view itu cuman komponen yang ini aja, komponen yang dibutuh untuk di render aja gitu, kayak gitu. Terus yang kedua yang lebih enak lagi sih, yang lebih enak ya daripada perbedaan antara Vue.js dan juga React.js itu JSX dan template gitu. JSX itu kalau teman-teman berangkat dari bukan berangkat ya, base text stacknya teman-teman itu JavaScript ya, ibaratnya ngoding bahasa utamanya pakai JavaScript gitu ya, itu cocok untuk di JSX gitu, karena dia JavaScript base banget gitu. Di sini saya menstate atau menyebutkan bahwa JSX ini JS base gitu kan. Kalau misalnya teman-teman developer FE yang dulunya bikin pakai native code kayak HTML, CSS dan beberapa JS DOM gitu ya, JS native, nah itu mungkin agak-agak kesulitan gitu ya, karena emang ini JavaScript yang ditempelin HTML gitu. Sementara kalau teman-teman berangkat dari HTML dan CSS, itu sudut pandangnya akan berbeda. Nah berbeda dengan Vue, dia strukturnya itu pakai tag template. Jadi ya udah kita tinggal bikin HTML-nya aja di dalam tag template itu sendiri gitu. Jadi nggak perlu bikin JavaScript code-nya dulu terus kita tempelin si HTML-nya kayak gitu. Dan yang paling enak lagi dari Vue.js adalah komponen scope CSS. Ini yang menurut saya paling bukan signifikan ya, perbedaan yang mencolok lah mungkin bisa dibilang kayak gitu antara Vue dan React, yaitu ada komponen scope CSS. Nah kalau kita bikin di React.js, CSS nya kita buat per file. Jadi kita bikin komponen X gitu kan, kita bikin juga style buat si komponen X itu, atau bisa juga dimasukkan ke dalam ininya sendiri sih, kalau nggak salah saya inget ya di React itu bisa juga kayak gitu. Nah di CSS ini di Vue.js ini kita ada namanya komponen scope. Jadi kita tinggal di komponen itu tinggal tambahin tag style aja, terus tambahin atribut scope. Nah itu dia akan merender CSS khusus untuk komponen itu sendiri gitu. Nah kalau di React bedanya kita harus import dari style gitu, jadi file stylenya bakal banyak gitu. Jadi kalau menurut saya ini akan lebih mudah untuk kita mengelola CSS nya. Ada yang sifatnya global, ada yang cuma pengen dijalanin di komponen itu aja gitu, jadi lebih mudah gitu. Kayak misalkan nanti ada case di mana teman-teman akan menemukan tampilan yang membutuhkan ya conditional rendering, atau wah saya pengen ngeklik ini nanti tulisannya warnanya jadi merah gitu, misalkan seperti itu. Nah itu kita bisa menerapkan style di dalam komponen itu dengan menggunakan konsep si komponen scope CSS ini gitu. Oke, mungkin cukup dulu pengenalannya, gak usah panjang-panjang, ini juga sudah hampir 15 menit ya saya ngomong tentang Vue.js. Mungkin next video kita akan coba bahas tentang first code atau how to write code
in Vue.js. Oke.